Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU memastikan pemilih disabilitas dengan gangguan jiwa dipastikan tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2019. Pemilih tunagrahita atau pemilih yang memiliki gangguan mental masuk ke dalam DPT sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan antara penyandang disabilitas mental dan masyarakat umum dalam kalau didata semua pasti didata dalam daftar pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Al-Kindi yang akan dibawakan oleh saya, Sabrina Malia Lutfiana sebagai pembicara pembuka dan penutup, Aulia Fitriani sebagai pembicara pro, dan Ratri Ayu Sahasika sebagai pembicara kontra. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengupas tuntas konstruksi berpikir kami terkait mosi penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Selamat menyaksikan. Ecum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Dewan Juri yang terhormat, sebelum pro dan kontra memaparkan substansi perdebatan kali ini, mari kita telaah terlebih dahulu asal-muasal munculnya mosi ini. Pada Pesta Demokrasi tahun 2019, atas desakan sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan rekomendasi dari Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum mendata sejumlah penyandang disabilitas tunagrahita untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap dalam pemilu. Rekomendasi ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2015. Hal tersebut didasari pula keinginan pemerintah untuk menyelamatkan hak pilih warga negara Indonesia, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas tunagrahita. Mengacu pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih. Penjelasan atau substansi dari pasal tersebut terdapat pada kata kesempatan yang sama adalah keadaan yang memberikan peluang dan menyediakan akses kepada penyandang disabilitas tunagrahita untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat yang salah satunya adalah memilih. Dewan Juri yang terhormat, kedaulatan rakyat dijamin pelaksanaannya melalui pemilihan umum yang diatur pada pasal 22E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang salah satunya mengamanatkan diselenggarakannya pemilu dengan mengikutsertakan partisipasi rakyat seluas-luasnya. Atas dasar tersebut, maka termasuk pula partisipasi penyandang disabilitas tunagrahita yang telah memenuhi syarat dan tanpa dibeda-bedakan dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Secara definitif, tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan orang pada umumnya. Sedangkan menurut konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas tunagrahita akan mengalami keterbatasan fungsi ketika berhadapan dengan hambatan lingkungan, seperti fasilitas yang tidak aksesibel, tidak tersedianya alat bantu, dan hadirnya persepsi negatif masyarakat yang akan mempengaruhi kondisinya. Sehingga diperlukan suatu fasilitas pendukung khusus. Apabila dalam pelaksanaan pemilu belum dapat menerapkan hal tersebut, maka prinsip keadilan harus lebih ditegaskan. Kembali dengan mengutamakan hak dari setiap warga negara yang tetap memperhatikan kondisi serta tidak menyamaratakan tanpa dasar yang jelas. Dengan tujuan perlindungan atas hak asasi manusia, menimbulkan suatu tanda tanya besar. Apakah dengan memasukkan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap merupakan jalan yang tepat sebagai pemenuhan atas hak politiknya? Atau hal tersebut justru memaksakan pemenuhan atas hak penyandang disabilitas tunagrahita yang tidak sesuai dengan kondisinya? Mari kita simak dalam kerangka berpikir pro dan kontra sesaat lagi. Fox Daily Fox Day, suara rakyat adalah suara Tuhan. Dewan Juri yang terhormat, selaku pembicara kedua, saya akan memaparkan substansi perdebatan sebagai pihak pro.
penyempurnaan aspek yuridis dan teknis dalam pelaksanaan pemilu dilakukan untuk memenuhi prinsip keadilan bagi seluruh warga negara. Hal tersebut salah satunya terlihat pada upaya KPU dalam memfasilitasi para penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap pada pemilu 2019. Maka dari itu, keberpihakan kami selaku pihak pro sejatinya telah kami landasi dengan 3 landasan berpikir. Yang pertama, pada tataran filosofis kami meyakini bahwa partisipasi politik seluruh warga negara Indonesia termasuk para penyandang disabilitas tunagrahita perlu untuk diwujudkan dengan memasukkannya ke dalam daftar pemilih tetap. Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Robert Dahl terkait dengan indikator dalam mengukur tingkat demokrasi di sebuah negara, yakni melalui pemilihan umum dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat, serta adanya prinsip non-diskriminasi yang juga menjamin setiap orang untuk menikmati haknya, termasuk di dalamnya hak politik dalam pemilu tanpa adanya perbedaan apapun. Karena sejatinya, secara implisit, hak politik ini terkategori dalam kelompok non-derivative rights, yang dapat diartikan sebagai hak yang dijamin oleh negara dan tidak bisa dibatasi hanya karena keterbatasan mental yang dialami oleh para penyandang disabilitas tunagrahita. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, pada tataran yuridis kami bersandar pada ketentuan-ketentuan yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu merupakan bentuk pemenuhan HAM dan kesetaraan. Hal ini dapat kita temukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 yang mengatur hak setiap warga negara untuk memperoleh kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Juga pada Pasal 28H Ayat 2 tentang hak terhadap kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. Sejatinya, Undang-Undang Dasar telah memberikan jaminan konstitusional atas kesenjangan yang bersumber dari struktural dan sosiokultural masyarakat, sehingga memasukkan disabilitas tunagrahita dalam daftar pemilih tetap merupakan suatu bentuk cita-cita konstitusional Indonesia. Hak disabilitas kemudian juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, tepatnya pada Pasal 5 Ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat rentan berhak untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Implementasi perlakuan dan perlindungan atas kekhususan tersebut salah satunya yaitu dalam hak politik dan pemerintahan. Kemudian lebih jelasnya lagi, pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih. Syarat yang dimaksud dalam pasal ini adalah syarat administratif dan bukan syarat berupa ketimpangan fisik dan mental. Aktualisasinya pun telah diatur dalam Pasal 356 yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas dalam memberikan suaranya dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. Sehingga tercatatnya penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap telah diikuti dengan ketentuan prosedural yang jelas yang dapat menepis kekhawatiran akan suatu ketidakpastian hukum. Dewan Juri yang terhormat, pada tataran empiris kita berkaca pada suksesnya penyelenggaraan pemilu di negara Jerman yang diikuti oleh 85.000 penyandang disabilitas pada tahun 2019. Tentunya, keberhasilan Jerman ini dapat kita jadikan sebagai acuan untuk memasukkan penyandang disabilitas tunagrahita ke dalam daftar pemilih tetap, guna untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas hasil pemilu. Kemudian, kapabilitas disabilitas tunagrahita sebagai pemilih juga didukung oleh Dr. Zulfia Syarif SPKJ yang merupakan psikiater dan anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia. Bahkan berdasarkan data, jumlah penyandang disabilitas tunagrahita dalam daftar pemilih tetap pada pemilu 2019 menunjukkan sebanyak 332.728 orang. Sungguh jumlah yang tidak sedikit. Dua hal tersebut menunjukkan bahwa dari pandangan medis pun penyandang disabilitas merupakan orang yang cakap sebagai pemilih tetap. Kemudian mengingat bahwa jumlah penyandang disabilitas tunagrahita tidaklah sedikit, maka tentunya perlu untuk memberikan pengaruh dalam kualitas dan kuantitas hasil pemilu. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, sejatinya keberpihakan kami telah kami landasi dengan suatu mekanisme yang kami bawa, yaitu dengan menghadirkan electoral governance atau tata kelola pemilu yang tidak hanya berfokus pada persoalan administratif tetapi juga mencakup 3 hal utama. Yang pertama yaitu rule making dengan membuat aturan sesuai dengan kebutuhan pemilih tunagrahita. Kemudian rule application melalui tahap pendaftaran, sosialisasi serta pemungutan suara, dan rule adjudication dengan pemutakhiran data, penyediaan TPS akses
bagi pemilih disabilitas tunagrahita, sosialisasi penyelenggara ad hoc, penyediaan form C7 untuk disabilitas, dan form C3 untuk pendampingan. Melalui 3 langkah ini, maka hak suara para penyandang disabilitas tunagrahita dapat terakomodir dengan baik dan tepat. Dengan demikian, kami selaku pihak pro dengan bangga mendukung penuh mosi penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Sekian dan terima kasih. Lex neminem sigit ad impossibilia, hukum tidak memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Sebagaimana penetapan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilihan umum yang memaksakan penyaluran hak penyandang disabilitas tunagrahita. Dewan juri yang terhormat, sebagai pembicara ketiga, saya akan memaparkan substansi perdebatan sebagai pihak kontra. Hal yang kami amini dari pihak pro adalah pemenuhan hak-hak atas penyandang disabilitas tunagrahita selayaknya dilakukan. Namun dengan memasukkan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu bukanlah satu-satunya cara dalam pemenuhan hak politik tersebut. Sebelum memasuki konstruksi argumentasi, izinkan saya memberikan justifikasi terhadap mosi perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, justifikasi yang saya berikan merujuk pada teori keadilan Aristoteles yang menyatakan bahwa keadilan sejati adalah pemberian hak persamaan tetapi bukan persamarataan. Persamarataan justru akan menimbulkan ketidakadilan bagi penerimanya. Atas dasar tersebut, kondisi khusus yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tunagrahita merupakan suatu penyebab mengapa persamarataan dalam hal memasukkan pada daftar pemilih tetap justru tidak tepat. Hal ini dilegitimasi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat 2 tentang hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. Di sini dapat kita pahami bahwa untuk mencapai persamaan dan keadilan dibutuhkan perlakuan khusus bagi setiap orang, bukan perlakuan yang sama rata. Dalam tataran status quo, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel pada pemilu tahun 2014, ditemukan beberapa permasalahan berupa penyediaan sarana dan prasarana serta akses informasi yang belum ramah dan aksesibel terhadap penyandang disabilitas. Di sisi lain, permasalahan yang masih mengakar adalah kurangnya transparansi data serta jumlah dan posisi penyandang disabilitas yang tidak terpetakan oleh KPU, sehingga banyak penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dalam pemilih tetap. Bahkan pada pemilu 2019, Komisioner KPU Firian Aziz mengatakan jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih meningkat secara signifikan, namun masih banyak kendala yang dihadapi kalangan penyandang disabilitas dalam menyalurkan haknya. Atas dasar tersebut, menunjukkan bahwa sejak pemilu tahun 2014 bahkan hingga 2019 yang telah memasukkan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai daftar pemilih tetap dalam pemilu tidak berdampak signifikan pada teratasinya hambatan-hambatan yang ada. Untuk membuktikan ketiadaan urgensi dan efektivitas penetapan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai daftar pemilih tetap dalam pemilu, perlulah kita telaah kembali apakah dengan memasukkan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap adalah solusi terbaik atau hanyalah sebuah retorika semata. Menurut Ida Budiarti, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, terdapat 7 syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan sebuah pemilu yang berintegritas, yaitu yang pertama kepastian hukum, yang kedua penyelenggaraan yang netral, yang ketiga data pemilih yang akurat serta lengkap, yang keempat kemurnian suara rakyat, yang kelima taat akan regulasi, yang keenam partisipasi masyarakat, yang ketujuh adalah penegakan hukum. Dalam hal kepastian hukum, pada faktanya tahap pelaksanaan atau tata cara pemilihan bagi penyandang disabilitas tunagrahita masih belum diatur secara jelas sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan tidak menghadirkan suatu kepastian hukum. Yang kedua, penyelenggaraan yang netral. Faktanya pada pemilu 2014 ditemukan petugas pendataan pemilu yang melakukan kecurangan dalam pendataan sehingga netralitas dalam pemilu telah tercederai. Selanjutnya mengenai keakuratan dan kelengkapan data pemilih sebagaimana yang telah dipaparkan dalam status quo, transparansi data serta pemetaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh KPU masih sangat rendah sehingga data pemilih disabilitas tidak akurat. Selanjutnya dalam hal kemurnian suara rakyat, dengan kondisi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tunagrahita tidak akan dapat menghasilkan suatu kualitas suara yang murni karena adanya potensi intervensi suara. Dengan pembuktian yang telah saya paparkan, kami selaku pihak kontra membawa suatu mekanisme yaitu dengan memasukkan penyandang disabilitas tunagrahita dalam pemilih khusus sebagaimana dicantumkan pada PKPU nomor
tahun 2013. Hal ini dilakukan seiring dengan upaya peningkatan fasilitas dan regulasi yang baik untuk penyandang disabilitas dengan memperhatikan hambatan-hambatan dengan memberikan solusi, yaitu yang pertama, memberikan sosialisasi oleh KPU secara terdistribusi mengenai pemilihan umum melalui berbagai perkumpulan penyandang disabilitas tunagrahita. Yang kedua, penyediaan fasilitas medical check-up sebagai kontrol tingkat emosi pemilih tunagrahita serta fasilitas pelengkap berupa obat dan tenaga medis. Yang ketiga, pengedukasian terkait hak-hak disabilitas melalui sosialisasi di berbagai lapisan masyarakat supaya tidak menganggap rendah martabat kelompok pemilih disabilitas. Penetapan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai daftar pemilih khusus dilakukan sampai akhirnya pada kata siap, maka penyandang disabilitas tunagrahita dapat menjadi pemilih tetap dalam pemilu. Oleh karena itu, kami tetap menyatakan kontra terhadap mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada penghujung perdebatan. Pihak pro dan kontra telah membangun konstruksi berpikir yang amat baik. Mari kita telah jalannya perdebatan tersebut. Kesamaan yang terdapat pada kedua belah pihak adalah menyetujui bahwa perlunya pemenuhan hak penyandang disabilitas tunagrahita dalam pemilihan umum. Namun, terdapat dua poin yang menjadi pertentangan. Pertama, pada poin justifikasi, pihak pro meyakini bahwa partisipasi politik seluruh warga negara Indonesia, termasuk penyandang disabilitas tunagrahita, perlu diwujudkan dengan memasukkannya ke dalam daftar pemilih tetap dalam pemilu. Hal tersebut merupakan bentuk pemenuhan atas hak asasi manusia dan kesetaraan. Namun, pihak kontra berpendapat bahwa berdasarkan teori keadilan yang dicetuskan oleh Aristoteles, menyatakan bahwa keadilan sejati adalah pemberian hak persamaan, tapi bukan persamarataan yang justru akan menimbulkan ketidakadilan bagi penerimanya. Diperlukan suatu perlakuan khusus terhadap kondisi khusus yang sehingga dalam hal memasukkan penyandang disabilitas tunagrahita pada daftar pemilih tetap merupakan langkah yang tidak tepat. Lalu, pada poin kedua terkait efektivitas, pihak pro meyakini bahwa kesuksesan penyelenggaraan pemilu di negara Jerman yang melibatkan penyandang disabilitas dan tingginya jumlah penyandang disabilitas tunagrahita di Indonesia dapat dijadikan acuan dalam memasukkan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap guna meningkatkan partisipasi dan kualitas hasil pemilu. Akan tetapi, pihak kontra menyatakan bahwa sejak pemilu tahun 2014 hingga tahun 2019 yang telah memasukkan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai daftar pemilih tetap dalam pemilu tidak berdampak signifikan pada teratasinya hambatan-hambatan yang ada dan tidak memenuhi beberapa syarat terciptanya sebuah pemilu yang berintegritas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak politik penyandang disabilitas tunagrahita perlu dilakukan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan kondisi khusus, pemberian fasilitas pendukung khusus, serta mengatasi segala hambatan yang ada. Demikianlah ulasan mosi dari tim Al-Kindi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan.